Baik kawan, ini saya sudah bertemu dengan Bapak Satio ya Pak? Satio Hadi. Nah, Bapak Satio Hadi biasa dipanggil Yopi, Pak Yopi. Apa hubungan Bapak dengan Museum Bumi Buger? Ya gini, kalau Bumi Buger itu kan nama Yayasan Bumi Buger Persada. Ya, Yayasan Bumi Buger Persada itu yang mendirikan dan juga pembinanya dalam akta notaris itu saya, yaitu Satio Hadi. Kemudian di bawahnya ada pengurus, namanya itu pengurus, itu ketuanya Nining Juniati, sekretarisnya Eko Prasetyo, dan bendaharanya itu Mas Budi. Ya, itu punya program yaitu museum dan perpustakaan. Museum dan perpustakaan. Kemudian juga penerbitan ada 5. Nah, terkait itu kan salah satu programnya itu museum dan perpustakaan itu. Dan juga kita juga istilahnya kita ini disebut pegiat sejarah gitu lah. Pegiat sejarah yang mendata istilahnya kalau ada temuan-temuan kita data, kita laporkan ke yang berkewajiban yaitu pemerintah, biasanya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kalau di Jember, dan kemudian kalau di yang menangani Purbakala itu BPJB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, untuk museum dan perpustakaan ini ceritanya awalnya itu sebetulnya sebelum yayasan itu dulu tahun 2012 itu dalam bentuk perkumpulan namanya Taman Baca Budaya Salam. Nah, kemudian menjadi yayasan di bulan Juli tahun 2021, akta notarisnya yayasan. Oke Pak, langsung saja ya Pak. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Bumi Buger? Yaitu tadi gini, dulu sekitar tahun 2012 itu kita bersama Pak Camat Buger itu mengadakan diskusi tentang sejarah Buger. Nanti ada fotonya saya kasih. Itu kemudian berkembang menjadi perkumpulan yang namanya Taman Baca Budaya Salam. Nah, itu akhirnya kita ada sekitar 5 orang bareng untuk istilahnya ngulik-ngulik sejarah, utamanya sejarah Jember. Ada beberapa komunitas di Jember selain DBB Salam itu dulu namanya Taman Baca Budaya Salam di Museum Buger itu Pak? Yang ya, itu runtutannya gitu. Kemudian karena setelah kita ngadakan diskusi dengan di kecamatan tahun akhir 2011 dan awal 2012 itu kita punya ide, oh iya, Kabupaten Bondowoso Jember itu adalah dulu Kabupaten Buger. Nah, itu makanya kemudian kita berjalan namanya pakai komunitas namanya Bumi Buger dengan dengan legalitas perkumpulan tadi itu. Baru puncaknya nanti kita inisiatif menginisiasi adanya museum, yaitu namanya Museum Bumi Buger. Dan barang-barang temuan itu sebagian kita kita amankan di situ. Nah, sampai terakhir temuan yang oleh masyarakat yang dilaporkan ke kita yaitu temuan prasasti Keranjingan yang ada yang terakhir kali dititipkan di Yayasan Bumi Buger, dan itu sudah dikaji oleh BPJB. Ada di YouTube-nya BPJB itu ada peninjauan dan pembacaan, dan dari BPJB prasasti itu dikaji oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ada juga tautannya, nanti aku kasih. Baik, gini Pak, siapa yang sangat berjasa? Ya banyak. Sebetulnya kita tidak berjalan sendiri. Ada pihak-pihak yang mendorong gitu loh. Tapi pada umumnya beliau-beliaunya itu tidak mau disebutkan. Ya, tidak mau disebutkan. Artinya banyak hal yang mendorong tapi nggak mau disebutkan gitu loh.
gitu. Iya. Jadi atas kebersamaan gitu. Iya, kebersamaan bareng. Mungkin Pak gini, begini sesuai nama museum kan Museum Bumi Buger, sedangkan di tempatnya itu kan Kencem Pak. Ya itu tadi kan saya ceritakan bahwa Kabupaten Jember Bondowoso itu sebelum Hindia Belanda itu, ketika masa VOC, masa Denles, Raffles, itu namanya Regenskap Buger. Iya. Nah, makanya ada kemudian wilayah di peta itu ada namanya landscape Buger. Nah, landscape ini kan land itu tanah, scape itu kan scoop, kan berarti scoop tanah itu kan bumi. Iya. Nah, makanya kita sebut Bumi Buger yang mengacu pada historinya Kabupaten Jember dan Bondowoso ini dulu Kabupaten Buger. Nah, makanya kalau di tempat manapun di wilayah itu, ya tidak apa-apa dong. Di Kencam Kabupaten Buger. Iya. Ya itu. Dan kebetulan di situ adalah ya rumah saya dan secara teknis kan lebih efektif Ya, daripada nyewa tempat dan sebagainya. Kan pembiayaan juga kembang kebut ini. Iya, masalah pendanaan. Nah, dan ya juga kalau bisa dicek sudah Museum Bumi Buger itu masih masuk AMIDA, Asosiasi Museum Indonesia Daerah Jawa Timur. Kita juga ikut grup-grup di regional Jawa Timur. Nah, ini AMIDA. Di grup-grup pegiat sejarah Jawa Timur, kemudian nasional, komunitas sejarah nasional, kemudian di Sigarda itu ikut juga di Sigarda 1, artefak nasional. Bahkan teman-teman juga berjejaring dengan kandang kebu yang ada di Jogja. Iya. Ya, sampai dimasukkan di grup kandang kebunya juga. Seperti itu. Iya. Mungkin Pak, kalau struktur organisasi yang sekarang itu apa ya? Ya kalau di yayasan itu pertama kan ada pembina, ada pengurus. Nah, pengurus itu kan minimal kan 3, ketua, sekretaris, bendahara. Struktur yayasan yang sekaligus mengelola museum. Ini yang untuk masa sekarang Pak? Iya. Ini mulai tanggal 17 Juli 2021. Oh, masih baru ya Pak? Ya kan tadi ceritanya kan dari perkumpulan yang namanya Taman Baca Budaya Salam menjadi Yayasan Bumi Buger. Ya. Ini ya sejak ini. Oh, sejak tanggal 12. Tadi kan di YouTube-nya juga kan ada. Baik Pak. Ini asal usul yang apa tadi? Yayasan Bumi Buger Yayasan Bumi Buger dan yang struktural. Iya, dan strukturalnya. Oh iya. Baik. Nanti saya lihat. Dan saya nonton Pak. Untuk struktur organisasi sekarang ini yang sudah memimpin siapa saja Pak dari pertama sampai sekarang? Ya ini sudah. Ini kan Berarti baru kan? yang pertama ini. Iya. Akhirnya ya ini sudah. Oh, berarti sampean ya Pak? Sampean. Ya ini pembinanya saya, ketuanya Neneng Juniati, bendaharanya Eko Prasetyo, Mas Budi, kemudian ada pengawas Dedi Endarto sama Cuma Ahyar. Baik Pak. Tapi kalau di yang 3 orang ini kok menjabat ketua? Dan gini, struktur dari yayasan itu kan ada pembina, ada pengurus. Pembina itu kan tidak boleh jadi pengurus. Oh iya. Ya, nah, ya gitu. Berarti kan kalau pembinanya lebih dari 1 atau itu kan ketua pembina. Ya. Beda dengan ketua pengurus. Iya. Beda dengan pengurus. Beda nanti ini kan ada 3 ketua ya, ada. Ini ketua pembina kan, ya kan? Iya. Ketua pengurus. Dan ini ketua pengawas. Kayak seperti seksi apa gitu lah Ya ya? enggak, bukan seksi. Ini loh. Di sini kan ada pembina ya. Pembina, ini ada ketuanya ya. Wah. Nah, pas di sini Strukturannya. pengurus. Oh, pengurus. Nah, lah pengurus ini kan diawasi oleh Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas ini di sini lah. Ini kan ada minimal ini KSB, ketua,
sekretaris, bendahara. Oh iya iya. Nah, di sini nggak perlu hanya koordinator atau ketua aja sudah. Pengurus ini teknis, teknis, dan sebagainya. Untuk pelaksanaan program. Untuk melaksanakan program di museum. Iya, di yayasan itu. Ya ada museum, ada perpustakaan itu. Jadi kalau untuk sementara anunya seperti ini. Ya, berarti Anda sendiri sekarang menjabat ketua museum. Pembina. Iya. Itu. Gini Pak, pastinya di setiap museum itu pasti ada namanya isi. Apa saja sih? Ya isinya tadi kan karena namanya museum dan perpustakaan itu koleksi ya. Koleksi. Salah satu syarat museum itu koleksi. Koleksi pertama benda-benda yang milik saya pribadi dari berbagai misalnya peta dan kemudian juga dari ketika kita di lapangan kita amankan. Jadi yang sekarang yang ada adalah untuk membuktikan Kabupaten Bondowoso Jember itu adalah Kabupaten Buker. Wilayah Kabupaten Buker. Iya. Kadipaten atau Regenskap Buker sebelum 1817. Ketika 18 itu masih Regenskap Buker. Itu bukti-buktinya misalnya foto dan sebagainya ada. Ya sampai lihat sendiri kan foto-foto. Ya, yang tadi. Yang itu. Dan juga ada catatan-catatan dari beberapa tokoh yang ada di wilayah Kencong. Misalnya catatan dari Pak Kiai Haji mantan beliau ketua Tanfidia NU Kencong dulu, catatan tangannya. Pas kedua ada catatan tangan dari sesepuh Paseban. Berarti kan selain koleksi benda adalah naskah dan beberapa naskah kuno tentang berbahasa Belanda. Kebetulan kalau bahasa Belanda saya terjemahkan sendiri. Untuk bahasa Belanda? Ya, bahasa Belanda, bahasa Inggris saya terjemahkan sendiri. Untuk bahasa Sanskertanya itu? Ya, saya belajar, tapi masih tahap belajar. Untuk misalnya ketika prasasti Keranjingan awal itu kita minta bantuan dari komunitas yang lain, yaitu misalnya Bagun, Gunawan Sambodo dari Surabaya. Itu. Jadi kita berjejaring untuk mempermudah kerja gitu. Begini Pak, untuk isi koleksi museum itu kan pasti dari ada asalnya di mana diambil. Kayaknya tadi pertama kan asalnya dari pribadi. Nah, dari kita, dari keluarga pribadi. Pas kedua dari masyarakat yang memberikan. Kita tidak mencari tapi yang memberikan hibah. Misalnya salah satu contoh di sana ada biji itu hibah dari tetangga yang hibah. Dan kalau untuk buku itu hampir sama ya, ada hibah juga beli. Ya, untuk buku loh, bukan untuk koleksian bundanya. Iya. Untuk buku loh. Semacam catatan. Iya, buku-buku misalnya ada naskah kuno dan sebagainya kan kita beli. Misalnya di situ ada berhubung Jawa dan sebagainya. Untuk isi koleksi itu Pak, dari mana Pak menurut Bapak yang paling jauh didapatkan? Ya dari Keranjingan. Kalau dari lokasi Keranjingan itu, prasasti itu, dan itu pasti kita serahkan ke pemerintah kabupaten. Apalagi kalau ada museumnya lebih pas museum daerah. Begini Pak, apakah struktur organisasinya masih aktif sekarang? Aktif. Bahkan ini sekarang lagi membuat laporan tahunan untuk disetorkan ke? Ya kan kewajiban di akte notaris mau disetor ke sana, tapi kan buat kita kan penting. Oh iya. Internal. Ke pemerintah ya Pak? Yang ya jelas nanti kalau kita nggak buat laporan kan berarti nggak ada aktivitas.
Iya. Iya. Kalau ada laporan berarti kan ada aktivitas. Iya. Nah itu keperluannya internal dan eksternal. Kebutuhan internal itu untuk evaluasi kegiatan yang akan datang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang itu kan gitu. Nah untuk eksternal bagi orang yang mau melihat perkembangan dari Museum Borobudur. Oh baik Pak. Kalau mungkin ada harapan Pak untuk Museum Borobudur gitu. Ya harapannya gini, satu yang juga kita banyak kelemahannya. Iya. Pertama malu. termasuk non government kan, di luar government itu kan menggos-nggosan. Akhirnya kita juga punya harapan bahwa adanya masyarakat peduli budaya gitu. Oh kesadaran. Iya, Iya. kita tidak perlu banyak menggantungkan pemerintah, tapi masyarakat peduli budayanya itu. Kalau sudah masyarakat peduli budaya, menjaga budayanya masing-masing, insya Allah segala sesuatunya selesai. Itu ya. Masyarakat peduli budaya. Kalau sudah peduli, kalau misalnya punya apa, oh ini ternyata kegiatan kurang sana. Kalau sudah peduli kan nggak akan apa, bahasanya nggak akan eman mengeluarkan itu kan. Iya ya. Ibaratnya gini, oh ya karena sodako itu perintah, itu kan gampang. Makanya ini bahasanya adalah masyarakat peduli. Masyarakat peduli. Harapannya masyarakat peduli itu terbangun gitu loh. Tapi untuk sekarang apakah masih bisa untuk masa-masa sekarang? Loh, sangat bisa. Sangat bisa masih. Otomatis otonomi daerah bisa menunjang. Dan tinggal masyarakatnya itu yang sekarang internet medsos juga banyak, sudah melebar luas. Ya. Dan itu saya optimis sangat bisa. Nah, ya bahasanya sekarang kenapa kok saya itu banyak keliling dan sebagainya, silaturahmi itu kan banyak mempererat hubungan. Pertama memperbanyak saudara. Ya. Kedua memperpanjang umur. Lah yang ketiga ini kan membuka pintu rezeki. Nah ini yang ini kan prinsipnya masyarakat peduli kan tiga ini ya. Jadi sangat optimis ya. Iya optimis. Masyarakat yang sekarang. Termasuk sampean juga. Nanti kan peduli. Ya. Walaupun karena diperintah tugas. Iya. Tapi setidaknya ini ada awal yang saya berbagi ya. Jadi ya sekian Pak wawancara. Nanti foto-foto yang diperlukan monggo. Jangan WA aja terakhir kapan buat laporannya gitu. Sebenarnya nanti saya editing ini nanti saya selesaikan Pak. Nanti saya kembali untuk mempercepat penguploadan tugas dan juga jika masih ada kekurangan bahan saya bisa minta lah Pak kalau boleh Pak. Nah ini salah satu bentuk untuk laporan itu kita kan ada yang menawarkan kemitraan. Nah ini puji syukur kita haturkan kepada kemitraan yang kami sampaikan di sini bahwa keberadaan Borobudur memiliki kelengkapan kelembagaan yang ditetapkan secara kami ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengelola. Pengelola itu kan tiga itu, ya. Pembina, pengurus, sama pengawas. Nah itu kelima program itu ya kami melakukan dan terus bermitra dengan berbagai kalangan. Itu kan bahasa bermitra ini kan silaturahmi ya. Silaturahmi. Nah, ya. Oke Pak, baik Pak. Cukup untuk wawancara. Terima kasih ya atas perhatiannya dan waktu. Aku maaf ya. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Jadi sang kelana terus. Ya, dicukupkan dulu Pak.